Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Gabriel Fidelia dengan 3 digit NIM Taker 175, izin untuk melakukan OSCE, apakah diperbolehkan? Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Fidel yang menjaga di rumah sakit pada hari ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa dan umur berapa? Ibu Raja umur 20 tahun. Baik Ibu, untuk alamat dan pekerjaan Ibu sekarang? Saya tinggal di Denpasar, saya mahasiswa. Baik, apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya sakit tenggorokan dok, tenggorokan saya udah agak nggak enak beberapa hari terakhir. Oke baik, di sini saya akan menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan tenggorokan atau orofaring dan tonsil. Jadi pemeriksaan ini bertujuan mengamati dan mengevaluasi ada atau tidaknya kelainan pada tonsil atau amandel Ibu. Pemeriksaan orofaring dan tonsil yang akan dilakukan mungkin akan membuat Ibu merasa kurang nyaman dikarenakan saya akan menekan lidah Ibu dengan menggunakan spatula lidah. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik Ibu bisa pindah ke kursi pemeriksaan sambil saya menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Baik dokter, di sini saya akan pertama melakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu. Saya juga sudah memastikan bahwa saya telah menggunakan APD berupa handscoon dan masker. Baik, di sini saya sudah memastikan saya sudah menggunakan handscoon. Kemudian saya akan menyiapkan alat-alat yang saya butuhkan, yaitu yang pertama lampu kepala. Di sini saya juga sudah memastikan bahwa lampu kepala dapat nyala. Kemudian yang kedua yaitu spatula lidah, dan saya memastikan juga untuk spatula lidah ini sudah higienis. Baik dokter, kemudian saya akan melakukan persiapan pasien di mana saya akan memposisikan pasien pada posisi pemeriksaan THT-KL. Di sini saya memposisikan diri berhadapan dengan pasien dan meminta pasien untuk duduk tegak di kursi dengan kaki pasien dan pemeriksa bersisian dan tidak saling mengangkangi. Baik Bu, bisa tolong duduk tegak dan hadap ke saya ya Bu. Nanti duduknya bersisian dengan saya dan jangan saling mengangkangi ya Bu. Baik dokter, di sini saya juga akan memasang lampu kepala dengan benar. Hal ini dibuktikan dengan memasangnya di kepala dan lampunya berada di antara kedua mata saya. Sekarang saya akan memastikan lampu kepala berfungsi normal dengan memfokuskan cahaya lampu pada telapak tangan saya dengan jarak 30 cm dengan aksis 15 derajat dari mata saya dengan diameter kurang lebih 3-5 cm. Sekarang silakan buka mulut pasien lebar-lebar, tetapi usahakan lidah tetap berada di dalam rongga mulut, tidak menjulur keluar. Baik Ibu, bisa dibuka untuk mulutnya. Permisi Bu, saya akan menekan lidah Ibu menggunakan spatula agar bisa melihat lebih jelas bagian tenggorokan. Baik dokter, saya akan meletakkan spatula secara perlahan di bagian depan lidah sekitar 2/3 dari panjang lidah dan tekan sedikit ke bawah. Saya juga menghindari menekan terlalu ke belakang untuk mengurangi resiko refleks muntah. Baik, sekarang silakan katakan abu secara perlahan dan panjang. Dengan ini palato mole akan terangkat dan memungkinkan pemeriksa untuk melihat lebih dalam ke dalam orofaring dan tonsil. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa seluruh rongga orofaring ibu dan mohon tetap membuka mulutnya nggih dengan rileks. Di sini saya akan memperhatikan apakah ada pembengkakan, kemerahan atau kelainan lainnya. Kemudian di sini juga saya akan melihat untuk pilar anterior tonsil dari pasien untuk memeriksa kesimetrisannya. Apakah ada pembengkakan juga, abses, atau adanya membran atau pseudomembran. Selanjutnya, saya akan menilai ukuran tonsil dari pasien menggunakan skala T1 atau T2 atau T3 atau T4 untuk menentukan apakah tonsilnya normal atau mengalami hipertrofi. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan atau inspeksi untuk mengamati warna tonsil dari pasien apakah mengalami perubahan warna menjadi merah muda atau hiperemi. Kemudian, saya akan melakukan pengamatan atau inspeksi pada bagian permukaan tonsil atau kripte untuk menilai apakah kriptenya itu rata atau melebar, kemudian adanya detritus, membran, atau pseudomembran. Kemudian, saya akan melakukan inspeksi atau pengamatan pada bagian uvula untuk melihat posisinya itu bagaimana, apakah di tengah atau bergeser, dan apakah ada edema, warnanya bagaimana, dan apakah ada bifida.
Kemudian, saya akan melakukan inspeksi pada dinding belakang faring untuk melihat warnanya apakah merah muda atau hiperemi, apakah terdapat granula hipertrofi dan postnasal drift. Baik Ibu, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai saya lakukan. Untuk itu Ibu bisa menunggu terlebih dahulu selagi saya merapikan alat dan mencuci tangan. Baik, di sini saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Pertama, saya akan mematikan lampu kepala, kemudian saya akan menaruhnya dengan rapi, lalu saya akan membuang spatula lidah yang sudah saya gunakan dan juga handscone. Selanjutnya saya akan mencuci tangan prosedural 6 langkah. Baik, sudah selesai. Selanjutnya saya akan kembali ke pasien. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya tadi sudah selesai nggih. Dan dari hasil pemeriksaan saya temukan bahwa adanya pembesaran pada tonsil atau mandal Ibu sebesar T3. Kemudian saya juga menemukan adanya tanda-tanda radang seperti hiperemi dan juga pelebaran dari permukaan tonsil Ibu. Nah, oleh karena itu, saya akan merujuk Ibu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis THT. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, ini untuk surat rujukannya, Ibu. Untuk itu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Baik, jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga Ibu sehat selalu. Baik dokter, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai saya lakukan, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan pada pilar anterior tonsil kanan dan kiri, itu tidak ditemukan adanya abnormalitas, baik dari segi simetrisitasnya, dan tidak ditemukan adanya bombams, abses, membran, atau pseudomembran. Kemudian, untuk besar tonsilnya, yaitu sebesar T3, untuk warna tonsilnya mengalami hiperemi, dan untuk permukaan tonsilnya atau kriptenya itu mengalami pelebaran, tidak ada detritus, membran, atau pseudomembran. Kemudian untuk uvulannya ini masih berada di tengah, tidak mengalami abnormalitas seperti adanya edema, perubahan warna maupun bifida. Kemudian untuk dinding belakang faringnya, yaitu warnanya masih normal dan tidak ada granula, hipertrofi maupun postnasal drift. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dokter.